Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mendapatkan az-zaka biiznillah, kecerdasan. Berarti yang cerdas bukan ar-razi itu, dicerdaskan karena berkah ayat-ayat. Sampai hari ini keberkahan itu yang saya rasakan. Baca satu teks nggak lupa-lupa, insya Allah. Allah izinkan. Kenapa? Muhammad al-Fatih, Nabi Muhammad SAW yang membuka khazanah-khazanah qalbu. Ya. Itulah rahasianya salawat al-Fatih. Mau ngamalin? Nanti minta ke Ustaz ya. Saya izinkan mengamalkannya. Saya ijazahkan yang hadir membaca salawat al-Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq. Ya Allah, sampaikan salam rahmat cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatih, sang pemegang kunci yang terbuka, termasuk kolbu yang terkunci. Rasulullah yang buka. Jadi kalau kita kurang frekuensi dengan yang di rumah, dengan keluarga, dengan saudara, kirimkan bacaan Al-Fatihah dan selawat, hadiahkan untuk kolbunya, pikirannya. Anak kita sulit fokus, bacakan selawat. Allah akan bukakan pelan-pelan, jangan baru baca sekali dua kali. Ya. Maka tadi waktu saya kedinginan, saya baca tuh, langsung anget tuh. Mau ngamalin nggak? Kapan lagi ketemunya? Saya khawatir kita jarang ketemu, udah saya ijazahin aja deh hari ini. Ya, coba duduk yang benar ya, duduk yang benar. Baca istighfar, astagfirullah. Gimana? Dingin? AC-nya nggak bisa dikecilin. Bisa dikecilin. Alhamdulillah rabbil alamin. Insya Allah pagi ini kita akan mencoba sedikit membedah satu kisah yang ada di dalam surat Al-A'raf. Al-A'raf berarti tempat-tempat yang tinggi di surga. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan ahli surga ke dalam surga, ahli neraka ke dalam neraka. Dan di saat itulah nanti penduduk surga memanggil penduduk neraka. Oh, berarti penduduk surga neraka ini masih bisa komunikasi. Pakai kartu apa tuh ya? Pakai handphone apa tuh? Kita nggak tahu ya. Maka dalam ayat 44 ini silakan dimulai ya. 44 sampai 50-an lah ya. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا. Kata ahli surga, hai penghuni neraka, kami mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kami itu benar. Bagaimana dengan kalian yang dulu dikhabarkan kalau kalian kufur, kalian akan mendapatkan siksa? Kalian dapatkah itu? Itu obrolan mereka. Qalu na'am. Wa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Qalu na'am. Orang-orang di neraka jawab, betul, kami mendapatkan apa yang kalian khabarkan dulu. Kalau kufur disiksa. Kalau kata ahli surga, jadi dulu di waktu dunia ahli surga tidak vokal, tapi ketika nanti di akhirat yang vokal siapa? Ahli surga. Fa'adzana mu'adzinun bainahum an la'natullahi 'alal zalimin.
Lalu ada malaikat yang berseru, malaikat yang berazan. Kita azan itu, ada azan berarti memanggil untuk sholat, ada azan berarti i'lam, pemberitahuan bahwasannya la'natullahi 'alal zalimin, kutukan Allah berlaku terhadap orang yang zalim. Zalim yang paling tinggi bukan menzalimi dalam pengertian menyakiti orang lain, tapi zalim yang paling tinggi adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah orang zalim? Lalu disebutkan juga di sini, alladzina yasudduna an sabilillah, yang menyimpang dari jalan Allah, itulah mereka orang-orang kafir musyrik. Wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Mereka mencari jalan yang bengkok. Wa bil akhirati kafirun, dan terhadap hari akhirat mereka kufur. Sampai di situ masih biasa ceritanya. Tapi kalimat setelah ini yang bikin saya kalau baca sendiri nangis. Wa bainahuma hijab, antara surga dan neraka ada hijab, penghalang tirai. Penghalang ini, apa sulitnya sebenarnya ahli surga ngasih air ke dalam neraka, tapi gak bisa. Melihat ahli surga makan, minum, gak ada kepanasan. Orang-orang di neraka nangis, teriak. Apa kata mereka di ayat-ayat berikutnya? Ini kita pendek aja sampai ke ayat 50-nya. Wa nada ashabun nar ashabal jannah. Penduduk neraka mengatakan, menyeru, memohon kepada penduduk surga, an afidu alaina minal ma', tolong tuangkan sedikit karatul maut. Orang-orang yang percaya kepada Allah, rezekinya terus, nikmat rohani, nikmat batinnya terus sampai sekarang, terus sampai nanti di dalam surga. Di saat semuanya sudah berhenti mendapatkan nikmat kecuali ahli surga, maka penduduk neraka mengatakan, an afidu, tolong tuangkan sedikit saja air minum. Kira-kira gimana tuh? BBM naik, teriak gitu ya. Gimana ini? Air nggak ada. Diminta, afidu, tolong dong tuangkan sedikit saja. Akhirnya mereka berusaha untuk memberi. Setiap kali berusaha memberi, Allah tidak izinkan. Airnya nggak bisa masuk. Diambil satu kendi, satu gelas, dikirim, nggak bisa. Maka kemudian ahli surga mengatakan, qalu innallaha harrama huma 'alal kafirin. Allah telah harrama berarti mengharamkannya, melarang air ini, nikmat ini diberikan kepada orang-orang yang kafir. Tapi di kalimat sebelumnya, penduduk neraka ditanya oleh ahli surga, wa nada ashabul a'raf, yang tinggal di tempat-tempat yang tinggi, ma aghna ankum jam'ukum ma kuntum tastakbirun. Jadi kalau kita ngomong begini, dulu kan kalian nabung banyak, investasi banyak di dunia. Mana investasi kalian? Mana harta yang kalian tumpuk itu? Dan gak ada.
Ya, nggak ada satupun yang masuk ke dalam alam setelah kematian. Makanya kemudian ada suatu hadis, manaqasat min sadaqatin, tidaklah berkurang harta sedekah, dia cuma pindah alam. Tapi kalau hanya ditumpuk, ya paling yang dapat bunganya bang, ya nggak diambil lagi. Tapi kalau kita beri, di dompet kita berkurang, di dompet zahir. Nih, saya kasih tahu, walaupun kita mengatakan ini duitku, tapi itu belum tentu rezeki kita. Sampai rezeki itu kita makan. Baju kita banyak, tapi rezeki kita hari ini cuma baju yang kita pakai. Yang di lemari itu bukan rezeki kita, belum. Maka uang yang di dalam tabungan itu belum rezeki kita, baru kita kumpulkan. Jam'ukum yang kalian kumpulkan. Tapi kalau kita berbagi, kelihatannya berkurang secara nominal di dunia, tapi sebenarnya dia berpindah ke alam setelahnya. Bapak Ibu saudara sahabat-sahabat yang bukan Allah, lupa kalau dingin ya. Alhamdulillah. Nah ini dialog, berarti dialog ngobrol-ngobrolnya ahli surga masih ada sampai nanti, masih ada. Nah, semoga ini pembukaan untuk membuat kita mau beramal ahli surga meskipun di dunia. Jadi kita segerakan amalnya. Tidur itu nikmat, Pak. Nikmat. Emang ada rasanya tidur? Apa rasanya tidur? Enggak ada rasa tidur. Tidur itu enggak ada rasanya. Mau tidur 3 jam, tidur 5 jam sama aja. Enggak ada rasanya. Rasa apa? Manis, kayak seger. Bangunnya, bukan pas tidurnya. Cuma ingat sebelum tidur dan setelah tidur. Makanya Nabi mengatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Kalau di surga gak ada lagi kematian. Gak ada lagi kematian. Di neraka juga gak ada mati. Maka orang surga gak sempat tidur karena gak pernah capek. Orang capek itu isi perasaan yang capek. Nah, di ayat sebelumnya, ayat 43, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kami cabut dari dalam kalbu mereka ghil, penyakit yang membelenggu kalbu, yang bikin lelah, yang bikin capek. Maka kita perlu istirahat. Kenapa? Terlalu banyak di dalam pikiran ini sesuatu. Mau orang kerja, mau orang ngapain, tetap lelah. Ya, lelah hayati ya. Banyak yang nggak tahu lelah hayati. Apa itu? Apa tuh? Jadi setelah kita renung-renungi, kenapa di dunia ini kita butuh tidur? Karena itulah saat dimana terbebas daripada belenggu-belenggu kolbu. Jadi tidur itu melupakannya. Sedangkan di surga tidak ada lagi namanya lupa. Maka Allah cabut semua belenggu-belenggu kolbu, udah gak ada lagi. Di surga itu udah gak ada.
Gak ada sama sekali. Maka orang-orang di surga gak pernah capek, gak pernah lelah. Orang kalau happy, energinya berlipat-lipat, benar ya? Saya punya guru, dikabarkan beliau ini sakit, udah hampir lumpuh, jarang sekali jalan. Ahli hisab, bukan hisab itu lain lagi tuh. Bid'ah itu cum. Dikabarkan dapat hadiah haji dari pemerintah waktu itu. Zaman-zaman dulu, zaman masih orde-orde sebelum ini. Orang lagi berbaring, tiba tidur langsung berdiri lalu sujud syukur. Orang bingung, ini katanya lumpuh, kok mampu berdiri, kok bisa sujud lagi? Tadinya sholat cuma di atas kasur. Dan sampai di sana tawaf biasa, kuat dia. Kenapa? Hatinya senang. Jadi orang-orang yang hatinya bahagia, energinya berlipat. Jadi kalau Bapak punya tim, punya anggota yang bekerja, bikin dia happy, maka mereka akan bekerja sepenuh hati. Seneng, mau ditawarin gaji lebih gede di luar, tapi kalau perasaannya nggak enak, dia pilih sama kita. Tapi jangan kecil juga gajinya. Yang bikin dia nyaman gitu. Dan disebutkan dalam hadis Imam Muslim, At-Tirmidzi, dan hadis lain dengan berbagai lafaz, Subhanallah bihamdi, subhanallahal azim, gharsun fil jannah. Ungkapan Subhanallah bihamdi, subhanallahal azim itu adalah kebun-kebun surga, pohon-pohon surga. Pohon surga yang paling biasa kita lewati, mi'ati mi'ah basirah. Kita kalau jalan 100 tahun baru selesai, Pak. Jadi pohonnya indah, cabang-cabangnya menjulang kemana-mana. Kita jalan dari bagian paling ujung ke ujungnya 100 tahun. Itu gede banget. Satu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Makanya Imam Abdul Hasan Syazili menjadikan wirid utamanya, salah satunya adalah subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad juga di ujung Al-Wirdul Latif menganjurkan baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya. Itu 100 kali. Mau mengamalkannya? Insyaallah. Ya. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah. Ustaz, saya sibuk. Sibuk apa sih ente? Masih membaca subhanallah subhanallahil azim dong, nggak bisa. Apa makna subhanallah? Kenapa kita kok merasa ini berat? Karena nggak ngerti bacaannya apa, nggak tahu motivasinya apa. Kalau dikabarin orang, kamu mau nggak kerja sama saya? Sebulan dapat kerja, dapat gaji, ya minimal 10 juta lah, langsung resign dari yang sebelumnya. Tapi kena macet, nggak apa-apa. Kita mau menempuh kemacetan cuma karena ingin dapat gaji dengan nominal tertentu. Berarti kita lebih percaya sama makhluk yang menjanjikan nominal di dunia daripada Nabi SAW yang mengabarkan benefit-benefit yang lebih tinggi, pahala-pahala yang lebih besar, keridhaan Allah yang tidak berujung. Gimana? Lebih percaya Nabi Pak? Tempat kerja? Nabi insyaallah. Tapi kenapa orang lebih semangat besok mau interview, besok mau kerja, daripada dikabarkan Nabi ciri-ciri ahli surga, wabil ashari hum yastaghfirun,
di saat orang-orang sedang tertidur, waktu genting ashar, mereka mohon ampun kepada Allah. Wiridan, zikiran. Mau nggak? Mulai malam besok, walaupun sesaat saja. Sholat witir 5 menit, 10 menit, istighfar, baca subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Bahkan dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan Nabi sebelum sholat malam maka beliau conditioning subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu akbar 100, la ilaha illallah 100, la haula wala quwwata 100, baru takbir. Namanya apa? Conditioning. Coba ada kalau dihitung subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu akbar 100, la ilaha illallah 100, la haula wala quwwata, istighfar 100, ini cuma 600. 600. Ya. Coba sekarang didiskon, di hadisnya cuma 10. Berarti cuma 60. Mau ngamalin besok pagi? Sebelum subuh? Atau setelah subuh? Baik. Nabi SAW kunci surga ada di tangannya. Kata beliau, wala yadkhul ahadun al-jannata min qabli. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk surga sebelumku. Maka di tangan Nabi ini ada apa? Kode-kode masuk surga. Jadi mirip-mirip kayak kita kerja. Good. Kalau orang Indonesia sebenarnya fingerprint ya. Fingerprint. Oh. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Finger ya. Finger. Buka. Nabi Ibrahim nggak punya. Nabi Adam nggak punya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, 124.000 para nabi tidak punya hak, nggak punya kode masuk surga. Nunggu Nabi Muhammad membuka. Maka bernamalah Sayyidina Muhammad SAW Muhammad Al-Fatih. Jadi Al-Fatih itu gelar hakiki Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Fatih di masa Turki Utsmani itu cuma Al-Fatih Konstantin. Al-Fatih Al-Hakiki Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Disitulah rahasianya salawat Al-Fatih. Mau ngamalin? Nanti minta ke Ustaz ya. Saya izinkan mengamalkannya. Saya ijazahkan yang hadir membaca salawat Al-Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ughliqa. Ya Allah, sampaikan salam rahmat cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatih, sang pemegang kunci yang terbuka, termasuk kolbu-kolbu yang terkunci. Rasulullah yang buka. Jadi kalau kita kurang frekuensi dengan yang di rumah, dengan keluarga, dengan saudara, kirimkan bacaan Al-Fatihah dan sholawat, hadiahkan untuk kolbu, pikirannya. Anak kita sulit fokus, bacakan sholawat. Allah akan buka pelan-pelan, jangan baru baca sekali 2 kali. Ya. Saya dulu masih kecil, udah hobi begitu. Orang masih umur 12-13 tahun, dikabarin guru, ambil air hujan, baca 70. Itu banyak banget 70-nya. Fatihah 70, ayat kursi 70, kuliah 70, kul 4 70. Coba kali itu berapa nih? Orang masih umur 12-13 tahun. Tapi saya merasakan efeknya saat itu. Kita mendapatkan az-zakah biiznillah. Kecerdasan. Berarti yang cerdas bukan Allah itu, dicerdaskan karena berkah ayat-ayat. Sampai hari ini keberkahan itu yang saya rasakan. Baca satu teks, nggak lupa-lupa, insya Allah. Allah izinkan. Kenapa? Muhammad Al-Fatih, Nabi Muhammad SAW yang membuka khazanah qalbu. Ya.
Jadi Nabi Muhammad bernama Al-Fatih. Al-Fatih. Jadi ketika seseorang bertanya, saya ingin masuk surga, deketin aja yang punya kunci Surga. surga. Lalu pantaskah kita membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini bagian inti pada pagi ini. Ada ayat qad aflaha man Terus zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau di Al-A'la gimana Ustaz bunyinya? qad aflaha man tazakka Qad aflaha man tazakka wa dzakara wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa dzakara isma, dan dia menyebut nama Rabbnya, penciptanya, Tuhannya. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Sebut-sebut namanya. Itu ciri-ciri orang yang disebut oleh Allah aflah, beruntung. Mereka lah kekasih-kekasih Allah di muka bumi. Mereka lah orang-orang yang kalbunya Allah buka. Itu lisan, itu kalbu, itu kalbu gak sanggup. Gunung, bukit ketika disebut nama Allah, mereka bergetar, bahkan hancur. Langit bumi tidak sanggup memikulnya. Tetapi Allah turunkan kepada manusia. Disebut manusia ini zaluman jahula. Mereka zalim, dikasih nama yang agung. Kok dicuekin? Jahula, betul-betul jahil. Jelas nama Allah itu wala dzikrullahi akbar. Menyebut nama Allah itu lebih besar dari segala-galanya. Karena kita nggak tahu hebatnya yang punya nama, makanya nggak pernah yakin kalau doa. Coba kenal siapa yang punya nama, disebut namanya, dia selalu hadir dan dia mengatakan inni qarib, aku selalu dekat kok. Tapi orang salah paham ayat ini. Digunakan ayat ini untuk membid'ahkan dan mensyirikkan tawassul. Nggak nyambung. Tawassul beda bab dengan berzikir. Ini ayat Allah mengatakan inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang aku, katakan aku sangat dekat. Ana ma'ahu idza dzakarani. Kedekatannya dapat dirasakan jika dia sebut namaku, maka aku akan terasa bersamanya. Fazkuruni azkurkum. Sebutlah namaku, aku akan sebut kamu. Panggillah aku panggil kamu. Ini pertanyaan yang saya sering ulang-ulang, masih ingat nggak? Berapa bulan yang lalu, duluan mana yang menyebut, duluan mana yang manggil? Sebutlah aku sebut kamu. Lebih dulu kita atau Allah? Allah itu bernama wal awwal wal akhir. Dialah yang maha awal, tapi dia juga menyebut maha akhir. Karena dia maha awal, dialah yang sebenarnya yang pertama manggil kita, tapi terasanya terakhir. Wal awwal wal akhir, rasanya terakhir. Ini salah satu makna daripada awal dan akhir. Kita sebut ya Allah, Allah jawab ya Abdi, wahai hamba. Itulah dialog Al-Fatihah. Dialog inilah yang terjadi dahulu waktu baginda Nabi Muhammad SAW diundang ke arasnya. Nabi Muhammad diizinkan memandang Allah di mana saja, karena sholatnya Nabi adalah memandang Allah.
an ta'budallah ka'annaka tarah. Nabi kalau sholat pandang Allah langsung. Tapi bedanya kalau mandang Allah di arah itu sama dengan ibadah alam semesta. Coba sholat 2 rakaat di Masjidil Haram sama dengan berapa? 100.000. 100.000. Itu baru tanah yang tandus, tapi dulu pernah menjadi tempat tawafnya para malaikat, tempat tawafnya Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi tawaf semua di situ. Maka kita muter sejenak di situ, sholat di situ sama dengan 100.000. Kalau naik lagi ke atasnya ada namanya Al-Bait Al-Ma'mur. Beribadah di sana lebih canggih lagi, lebih dari 100.000, dikalikan lagi nggak tahu berapa kalinya. Gimana kalau ibadahnya di Ka'bah yang lebih tinggi lagi, di tempat yang lebih tinggi lagi, lalu puncaknya arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi itu sejenak saja di arasnya udah sama kayak ibadah alam semesta. Ini bukan mengada-ngada, ini hitungan analognya itu. Jika di bumi tempat paling mulia bernama Makkah, Al-Bait Al-Haram, 1 rakaat di sana sama dengan 100.000 rakaat di luar. Gimana kalau di atasnya? Gimana kalau di atasnya? Di atasnya terus puncaknya adalah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Sayyidina Jibril nggak dapat izin masuk, karena dia nggak punya kodenya, ya. Padahal dia cahaya, tubuhnya Sayyidina Jibril tubuh cahaya, tapi dia terbakar melewati cahaya yang lebih kuat dari ini. Nabi Muhammad SAW disebut nur ala nur, makanya Allah izinkan. Jadi tubuh Nabi itu cahaya semua. Oleh karena itu rambut Nabi yang tersisa hari ini, kalau orang-orang ahli qalbu dia melihatnya seperti cahaya. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagikan rambut-rambut itu ketika beliau umrah haji. Nabi ketika umrah haji ini sunnah. Kalau umrah jangan gaya-gayaan deh, nggak sewot juga, ya kan, nggak orang-orang fashion juga, malas gitu, motongnya dikit, malu, sekarang kelihatan nggak ganteng, mau kawin lagi. Potong yang lengkap, dicukur, karena Nabi mengatakan, ya Allah rahmati orang-orang yang mencukur 3 kali. Yang nggak nyukur bilang, ya Rasul gimana kalau kami cuma potong dikit? Nabi ulang, ya Allah rahmati orang yang mencukur, cukur 3 kali. Yang keempat baru yang gaya-gayaan. Jadi tahallul itu sunnahnya apa? Botak. Ganteng itu bukan di rambut Pak, di wajah. Mau diapain juga rambut nggak ada masalah. Ya, nanti yang umroh dalam waktu dekat atau kapanpun Allah izinkan. Bukan ibu-ibu ya, yang laki-laki. Ibu nih suaminya kalau gaya-gayaan, ibu biar aku aja cukurin. Ya, itu Nabi setiap kali umroh haji tahallul langsung dibotakin, cukur habis. Kalau rambutnya dikumpulkan, apa kata Nabi kepada sahabat? Nih bagikan. Ini Nabi sudah mempersiapkan rambutnya untuk kenang-kenangan sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah beliau wafat, Sayyidina Anas nyimpan rambut Nabi, Sayyidah Aisyah nyimpan rambut Nabi. Bedanya kalau istri Nabi, rambutnya ditaruh di ikat kafan ketika meninggal. Kira-kira gimana tuh? Malaikat Munkar Nakir berani nyapa nggak tuh? Buka pas mencium bau rambut Nabi nggak jadi. Ini kayaknya orang-orangnya Rasul. Ya berani nanya. Tapi kalau rambutnya antum mah jambakin balik. Terus siapa? Man Rabbuka. Ampun kita.
Rambut ini sampai di zaman Imam Ahmad. Imam Ahmad lahirnya sekitar 170-an, wafatnya 241. Berarti nggak ketemu Rasul toh, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau dapat sanad rambut Nabi, disimpan. Setiap kali rindu Rasulullah, beliau sakit, dikeluarkan itu rambut, dicelupin ke air, celupin. Allahumma sholli alaihi wasallam. Dirindui Rasulullah, lalu disimpan lagi, dia minum. Rambutnya Nabi itu agak pirang-pirang sedikit karena Nabi suka mewarnainya. Maka mewarnai rambut dengan cara yang benar itu sunnah Nabi. Kalau Bapak kan udah mewarnanya, Pak. Gimana Pak? Iya. Belum diwarnain aja belum diwarnain. Ini juga nih udah ada warnanya. Ada dikit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama. Di bagian atasnya nggak banyak, tapi yang ada keluar dikit. Tapi itu keluar semenjak beliau masih muda. Setiap kali turun wahyu yang berat berubah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini kuat sekali karena ubannya nggak nyampe 30, paling cuma 20. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kayak kajian maulid ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau melewati suatu tempat yang di situ orang-orang kafir dulu gugur, tempat perang Badar, itu orang-orang kafir pegawai makan di situ. Nabi lewat, Nabi salamin, "Oi, siapa? Hai orang-orang kafir Quraisy yang sudah duluan meninggal, apakah janji Allah kepada kalian telah kalian dapatkan?" Untungnya sahabat-sahabat tidak dengar. Cuma ada sahabat-sahabat tertentu yang Allah kasyafkan, tapi tidak disebutkan riwayatnya di situ. Jadi Nabi ini kuburiyun, tahu kuburiyun? Sarkup, ini harkup ini wajah-wajahnya ya. Ciri-cirinya ilah hadrati itu sarkup. Nabi itu suka mampir ke kuburan, tapi tidak hanya kuburan orang-orang yang beriman, karena beliau iman ada di kalbunya. Bahkan setiap menginap di rumah Sayyidah Aisyah, malam-malam Sayyidah Aisyah tidur, beliau keluar ke kuburan Baqi. Malam-malam gelap-gelap ke kuburan. Nabi nggak takut. Nah ini yang waras begitu. Kita kan banyak yang gak waras, takut mau orang mati. Waras nggak? Takut tuh mau orang hidup, ya Bu ya. Gelap-gelap ada orang hidup digerayangin ntar. Tapi kalau orang mati gerayangin nggak bakal, walaupun dicolek-colek nggak bakal. Cuma orang nggak menggunakan akalnya, apalah ta'qilunnya tidak bekerja. Yang ada afala tatakhayyalun, apakah kamu halu yang banyak halusinasi. Nabi Muhammad SAW mengajarkan banyak menyebut namanya, wa dzakara asma rabbih wa shalla, banyak-banyak menyebut nama Allah. Ketika seseorang menyebut dengan lisan ini, itu terjemahan yang di dalam qalbu. Maka siapa saja orang yang menyebut nama Allah dengan lisannya, tapi tidak memulai dari qalbunya, itu hampa sekali. Ya, jadi kalau zikir mulai dengan qalbu dulu, sebelum afdhalul dzikri la ilaha illallah, pejamkan dulu mata, sebut nama Allah di qalbu Allah. Inilah rahasia kenapa ayat kursi dimulai dengan lafaz Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayy.
La ilaha illallah, la ilaha nafi, meniadakan, illallah, isbat, menetapkan. Tapi Allah dalam ayat kursi didahulukan. Allahu la ilaha illahu. Itu sebabnya kalau talqin zikir itu ada beberapa metodenya. Ada yang la ilaha illallah dulu, ada yang Allah dulu. Allah, Allah dengan qalbu. Supaya apa? Tetapkan dulu nama Allah di dalam qalbu, baru lisan baca la ilaha illallah. Murid Imam Junaid namanya Imam Abu Bakar Asy-Syibli qaddasallahu sirrah. Beliau ini waktu mau sakaratul maut dilihat oleh murid-muridnya, kok gak baca la ilaha illallah? Padahal di hadis laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan orang yang mau mati, yang sakaratul maut, la ilaha illallah. Tapi gurunya Al-Imam Abu Bakar Asy-Syibli yang dibaca Allah, Allah, ditegur oleh muridnya, Tuan Syekh, qul la ilaha illallah. Beliau lagi asik, sakaratnya berhenti. Uskut, diam. Saya sedang asik dengan kalimah ini. Saya di dalam kalimah itu. Kalau la ilaha illallah masih ada jumlahnya, masih ada kalimat panjangnya. Tapi kalau sudah Allah, inti la ilaha illallah adalah Allah. Intinya lafaz Allah di lafaz hu. Makanya tiga ayat terakhir Al-Hasyr dimulai dengan hu. Wallahul ladzi la ilaha illa hu. Hu ini 3 kali coba. Wallahul ladzi la ilaha illa hu. Maka zikir hu Allah ini salah satu sunnah yang tertinggal hari ini. Ayat kursi tadi, Al-Hasyr sudah, ayat yang semua orang hafal. Qul huwa Allah, hu juga. Maka tadi waktu saya kedinginan, saya baca hu. Oh, langsung anget tuh. Mau ngamalin nggak? Kapan lagi ketemunya? Saya khawatir kita jarang ketemu, dah saya ijazahin aja deh hari ini. Ya, coba duduk yang benar ya, duduk yang benar. Baca istighfar, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ikuti, astaghfirullah. Kita mulai syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, aku bersaksi, aku berikrar, aku percaya bahwa tiada yang berhak disembah, tiada tempat menggantungkan harapan kecuali Engkau. Maka ya Allah, ridhai kami sebagai hamba. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama-sama. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku berikrar, aku percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasihmu, nabimu. Maka ya Allah, wahai baginda Rasulullah, terimalah kami sebagai umat, terimalah persaksian kami terhadap